Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilhelmus Nong Lehan, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 LPTK Universitas Islam Malang. Nomor peserta PPG 7861010171091, NIM PPG 22304071068. Selamat menyaksikan. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Hari ini semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini aman dan damai. Kemudian anak-anak sekalian bisa mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Yang memimpin doa disilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Silakan buka visinya untuk presensi. Ada tautan presensi di situ, disilakan untuk presensi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada pertanyaan dari Pak. Tahukah kalian dengan gambar ini? Ini gambar ini. Ada berapa? Ada apa di situ nampaknya? Ada gunung. Gunung apa saja? Gunung Iya. Ya. Dan pulau ini. Dari tempat itu, adakah yang tahu apa yang tersirat dalam gambar ini? Angkat tangan. Ija, silakan. Apa tiga tempat ini? Hubungannya apa? Ada apa? Cerita masa lalu. Iya, cerita masa lampau yang terjadi di ND, yaitu terjadinya atau cerita. Ada siapa yang bisa bantu? Cerita rakyat. Ade, coba lanjutkan. Diceritakan sebagai cerita dongeng. Dongeng cinta segitiga. Cinta segitiga. Dongeng cinta segitiga, ada yang tutup mulut, malu-malu. Ya, ini cerita dulu yang mana kita harus ambil nih. Ya, ada tiga cerita. Ada tiga hal ini diceritakan dalam cerita ND, Pulau ND yang ada Pulau ND, ada Gunung Meja dan Gunung Iya. Ada satu lagi. Apa? Gunung Meja sudah. Ceritanya, coba siapa bisa ceritakan? Saya bisa ceritakan. Singkat saja terjadinya atau cerita Gunung Meja, Gunung Iya, Gunung Moge dan Pulau Ende. Siapa? Ya, tadi kan intinya cinta segitiga. Apa? Coba diceritakan sedikit. Perkelahian antara Gunung Iya dengan Gunung Moge yang memperebutkan meja. Ya, perkelahian antara Gunung Iya dan Gunung Moge yang memperebutkan Iya dan Moge memperebutkan meja. seorang gadis yang bernama Meja. Meja. Iya.
Ya, anak-anak sekalian, kalau kita mendengar ini gunung, kok bisa berkelahi? Berarti itu ada kaitan dengan cerita apa? Cerita rakyat atau lebih dikenal dengan nama hikayat. Dari anak-anak sekalian, hari ini kita belajar lagi tentang hikayat, yaitu kita mengidentifikasi dan melihat nilai dari hikayat. Nilai dari hikayat. Ya, jadi anak-anak sekalian, kita sudah tahu pembelajaran kita hari ini dari gambaran-gambaran tadi. Ada gunung Nia. Mengapa kita harus ambil gunung meja yang menjadi hikayat dari cerita ini? Mengapa? Karena memang supaya kita tahu NTT itu juga punya hikayat. Kita boleh mempelajari hikayat orang lain, tetapi kita juga wajib tahu hikayat daerah kita sendiri. Fungsinya apa? Supaya kita tahu bahwa ada nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Banyak sekali NTT ini punya cerita rakyatnya. Tapi kenapa tidak pernah diekspos? Karena apa? Karena kita tidak ada atau belum banyak yang menulis. Mengapa di buku itu banyak daerah-daerah Jawa, Sumatera? Karena mereka membukukan. Jadi hari ini anak-anak sekalian, coba lestarikan. Kita coba lestarikan hikayat yang ada di daerah kita sendiri. Makanya hari ini anak-anak sekalian, kemarin kita sudah menulis hikayat dari daerah kita sendiri. Hari ini kita berupaya untuk mempresentasikan apa yang kita tulis kemarin. Kemudian nanti ada teman-teman lain menanggapi. Yang kita lihat itu adalah karakteristik dan nilai. Ya, kita lihat kembali. Lihat religius. Angkat tangan. Ade. Tidak yang mengandung. Ya, contohnya seperti agama, hubungan antara manusia dengan sang contoh yang kita sering lakukan, anak-anak sekalian lakukan di sini. Kita hidup berasrama, sholat 5 waktu, hubungan vertikal antara kita manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Jadi kita bersahaja, kita harus tunduk kepada sang pencipta sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai moral itu berhubungan dengan apa? Etika. Akhlak. Di sini kan diajarkan juga akhlaknya. Itu berkaitan dengan moral. Sosial berarti sosial. Ya, hubungan antara manusia sesama. Kehidupan kita di asrama, bagaimana kita berhubungan dengan teman kita, harus baik dengan teman. Ada sesuatu yang kita punya, kita wajib kasih ke teman-teman kita. Nah, itulah hubungan atau nilai sosial. Jadi yang harus kita tujuannya itu bukan hanya kita menyelesaikan pembelajarannya hari ini tepat waktu, ada nilai, tidak. Tapi tindak lanjut dari pembelajaran hari ini adalah kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya kita mengimplementasikan, tetapi kita harus sebarkan nilai-nilai kebaikan itu kepada sesama kita. Bisa tidak anak-anak? Bisa. Oke. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah tahu karakteristik dan nilai-nilai. Ya, selanjutnya minggu lalu kan kita sudah berkelompok. Jadi kelompok yang sama, coba kita melihat kembali tulisannya itu sudah sesuai dengan ini atau belum. Itu cepat saja supaya kita bisa presentasi di depan
Silakan duduk berkelompok. Seperti minggu lalu kita sudah melaksanakan atau kita sudah melakukan kegiatan menulis hikayat. Jadi kita menulis hikayat yang anak-anak sudah. Oke, anak-anak sekalian, coba kita lihat di layar. Coba perhatikan di layar semua. Perhatikan di layar. Ya, ini ada apa ya, sejenis putar ini untuk kita melihat siapa yang tampil lebih dahulu supaya ya tidak curang. Kalau Pak tunjuk ini kan protes, mendingan kita pakai aplikasi ini supaya adil. Bisa kan? Bisa. Ya, silakan nanti satu orang yang untuk kerjanya Pak. Silakan. Rizwandi. Ya, coba digeser. Ya, tampil pertama adalah Photoshop. Mana kelompok Photoshop? Ya. Lanjut, ketik remote, tekan remote. Ya, jadi catat ya. Kalau yang pertama adalah kelompok Photoshop. Silakan tekan yang kedua kalinya. Lanjut, berdirinya di samping biar teman-temannya lihat. Silakan. Sama lagi. Kelompok kedua yang akan tampil adalah Filmora. Kelompok Filmora. Oke. Silakan di off sampai pelan-pelan. Ya, silakan tekan. Kayaknya Canva. Ilustrasi. Canva. Mana Canva? Ya, Canva di sini yang terakhir pasti ilustrasi. Ya, sebelum mulai kita berikan aplaus dulu. Kita mulai dan kita duduknya di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami berdua di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang karakteristik dan nilai hikayat dari cerita rakyat yang berjudul Maniloro. Baik, saya akan membacakan cerita mengenai hikayat Maniloro. Lanjut. Pada zaman dahulu, di daerah NTT terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Ia memiliki anak laki-laki dan perempuan yang bernama Manekbot dan Betedo. Betedo adalah seorang putri yang cantik jelita. Ia sangat dicintai dan dikasihi oleh raja dan permaisuri, juga kakak laki-lakinya yaitu Manekbot. Berdiri di sini. Oke. Sang raja memerintahkan pada putra sulungnya Manekbot agar membuatkan rumah kecil di atas pohon beringin besar dan ribut. Manekbot segera melakukan kehendak ayahnya. Ia pun membangun sebuah rumah sederhana di atas pohon beringin itu dalam waktu 1 minggu. Jika ingin datang ke rumah itu, Manekbot menyediakan sebuah tangga. Bahan yang dipakai untuk membuat rumah dan tangga adalah kayu cendana yang harum mewangi. Ia menjalani hidup sehari-hari dengan menyulam dan menganyam ikan. Hal ini dilakukan untuk membuang rasa bosan yang sering melandanya. Sedangkan untuk mengisi waktu di malam hari, jika malam menyelimuti, ia sering mendendangkan lagu-lagu sedih untuk menggambarkan kesedihannya hidup sendiri. Sementara itu, di suatu malam, seorang putra raja dari kerajaan Loro yang bernama Maniloro mendengar senandung merdu putri Betedo. Menggunakan ilmu kesaktiannya, Maniloro terbang ke langit mencoba menemukan sumber nyanyian merdu itu. Tak membutuhkan waktu yang lama, ia pun sampai di atas pohon beringin dan melihat rumah sederhana putri Betedo di atasnya. Dengan langkah mengendap, Maniloro pun berjalan menuju pintu rumah dan melihat ke dalam melalui sebuah celah kecil.
Ia pun tersentak kaget ketika melihat ada seorang putri cantik jelita sedang menganyam tikar sambil bernyanyi. Maneloro langsung jatuh hati melihat kecantikan gadis itu. Ia mengetuk pintu dengan perlahan-lahan seraya memanggil gadis yang berada di dalam rumah itu. Di dalam rumah, Putri Betedou mendengar di luar rumahnya ada orang membutuhkan pertolongan. Ia pun segera menghentikan nyanyiannya dan berjalan menuju pintu. Dari balik pintu rumah, sang putri melihat keluar melalui sebuah lubang kecil. Namun karena cahaya remang-remang, ia tidak dapat melihat wajah laki-laki yang sedang berdiri di depan pintunya dengan jelas. "Siapakah kamu? Ada apa datang kemari?" tanya sang putri di balik pintu. "Namaku Maneloro dari Kerajaan Lora," jawab Maneloro. "Aku sangat kagum dengan suara merdumu. Izinkanlah aku masuk," pinta Maneloro. Putri Betedou merasa senang dengan perkataan Pangeran Maneloro. Tanpa sadar, ia membuka pintu rumah seperti mempersilahkan masuk. Sang putri menatap Pangeran Maneloro yang ada di depan tanpa berkedip. Selanjutnya, mereka saling berkenalan lebih jauh. Keduanya sudah tampak akrab. Beberapa hari kemudian, mereka siap untuk ke jenjang pernikahan. Akhirnya, Maneloro melamar Betedou. Keduanya pun menikah tanpa sepengetahuan orang tua mereka masing-masing. Sebulan kemudian, ayah Maneloro jatuh sakit. Oleh karena itu, Maneloro tidak bisa mengunjungi istrinya. Suatu malam, Manekot datang mengunjungi adiknya untuk melihat keadaannya. Hal itu membuat sang putri menjadi panik, karena kakaknya baru saja melihat Maneloro terbang dari rumah adiknya tersebut. Sang putri tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, ia mengakui bahwa dirinya telah menikah secara diam-diam dengan seorang putra kerajaan Loro. Mendengar jawaban adiknya itu, telinga Manekot bagai disambar petir. Wajahnya penuh amarah. Ia benar-benar merasa malu karena perbuatan adiknya itu. Ia pun segera turun dari rumah dengan tangan terkepal. Saat kakinya berpijak di tanah, Manekot berhenti dan berteriak memanggil adiknya. "Hai Betedou, turunlah kamu. Kau telah membuat malu kerajaan," seru Manekot. Sang putri sangat takut dan menyesal telah menikah dengan Maneloro tanpa sepengetahuan orang tua dan kakaknya. Ketika tiba di anak tangga pertama, ia pun langsung mendapat hukuman dari kakaknya. Tubuhnya tersungkur ke tanah dan meninggal seketika. Suasana tiba-tiba menjadi hening dan sepi. Sementara itu di kerajaan Loro, Maneloro yang sedang tertidur di samping ayahnya tiba-tiba tersentak dari tidurnya. Ia langsung teringat istrinya. Maneloro segera terbang melesat menuju ke rumah istrinya. Namun kedatangannya sudah terlambat. Ia mendapati istrinya sudah tidak bernyawa lagi. Dengan kesaktiannya, ia membawa terbang tubuh istrinya yang tergeletak di tanah menuju ke istananya. Manekot terperangah menyaksikan peristiwa tersebut. Sesampainya di istana, Maneloro segera mengobati istrinya. Dengan kesaktiannya dan atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, Putri Betedou pun hidup kembali. Kemudian mereka menyadari kesalahan mereka karena tidak meminta restu dari orang tua masing-masing. Mereka pun meminta restu pada orang tua Maneloro dan direstuinya. Keesokannya, Maneloro dan istrinya berangkat ke istana Wefulan untuk menemui orang tua Betedou. Setibanya di istana Wefulan, mereka disambut raja dan permaisuri kerajaan Wefulan. Saat berada di hadapan raja Wefulan, Putri Betedou bersama Maneloro segera bersujud memohon ampun atas kesalahan yang telah mereka perbuat selama ini. "Maafkan Dinda, wahai ayahanda dan ibunda," ucap sang putri penuh penyesalan. "Restuilah pernikahanku dengan Maneloro," pintanya lagi. Melihat kesungguhan dan ketulusan cinta Betedou dan Maneloro, akhirnya sang raja, permaisuri, dan Manekot memaafkan dan merestui pernikahan mereka. Sejak itu, Maneloro dan Betedou hidup bahagia selamanya. Dari cerita yang telah dibacakan, terdapat karakteristik dan nilai hikayat. Karakteristik yang pertama, kesaktian tokoh. Kesaktian tokoh yaitu
bisa terbang, yang kedua akan hukuman dari kakaknya, tersungkur ke tanah dan langsung meninggal dunia. Yang kedua, kemustahilan. Yang pertama, bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Yang kedua, membawa mayat dengan cara terbang. Yang ketiga, istana sentris. Ya. Cerita di istana sentris. Ceritanya itu menjelaskan tentang di sekitaran istana atau di lingkungan istana. Yang keempat, anonim. Yang betul bahwa tidak ada pengarang, tidak ada yang mengarang cerita tersebut. Setelah itu, nilai hikayat. Yang pertama, nilai pendidikan, yaitu berusaha mencapai apa yang diinginkan. Yang kedua, nilai religius, selalu meminta restu pada Tuhan untuk menghidupkan Betido. Yang ketiga, nilai moral, selalu berkata jujur. Yang kedua, meminta izin kepada orang tua untuk merestui pernikahan. Yang ketiga, meminta maaf. Yang keempat, nilai sosial, hidup harus saling mencintai sesama pasangan atau manusia. Yang kedua, membangun chemistry antara suami dan istri. Sesi selanjutnya, sebelum kami menutup, kepada teman-teman yang ingin memberi usulan, dipersilakan. Silakan yang bertanya atau berikan usul. Marni, silakan. Baik, dipersilakan. Tanggapan atau usulan? Silakan Marni. Ada tidak? Tidak ada. Dikasih kesempatan buat teman-teman lain. Kepada teman-teman yang lain, oke, dipersilakan. Perkenalkan. Mau memberikan tanggapan atau usulan? Silakan. Kenapa Maniloro datang ke Betido? Iya, alasan Maniloro kenapa harus dia mendengar apa? Karena yang mendengar senandung yang dinyanyikan oleh Betido, dia terkagum. Ada dua yang Maniloro datang ketika ayahnya sakit atau yang pertama? Silakan jelaskan. Ulangi lagi. Karena Maniloro merasa terkagum dengan senandung yang dinyanyikan oleh Betido. Dia penasaran dengan siapa yang menyanyikannya, jadi dia mendatangi rumah tersebut. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau ingin memberi usulan? Baik, tidak ada, maka kami akan mengakhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekalian sudah ada kelompok pertama atau Photoshop, kemudian Filmora, Canva, dan ilustrasi sudah mempresentasikan hasil tulisannya, kemudian mereka mempresentasikan karakteristik dan nilai hikayat dengan baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi berdasarkan LKPD yang sudah dibagikan itu, kalian semua sudah berdasarkan LKPD itu, kalian sudah menjelaskan karakteristik dan nilai hikayat. Jadi nilai-nilai dan karakteristik itu kita harus atau kita wajib amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi mengapa kita harus mengambil Danau Keliharet, Maniloro, Imepare dan Sundikat? Karena itu cerita rakyat yang kita yang ada di sekitar kita, yaitu ada di kita sudah mengenal ada Imepare. Ine itu kalau bahasa Ende artinya mama atau ibu gadis. Ya. Kemudian pare artinya hari. Jadi asal mula terjadinya atau asal mula munculnya atau datangnya padi yang kita makan atau beras yang kita makan tiap hari itu, menurut cerita Ende itu ceritanya ada dua orang yang dikubur kemudian
muncullah tumbuhan seperti ilalang yang dikenal dengan nama pare, beras itu yang kita makan. Jadi itu. Jadi kita tidak melihat kok mustahil sekali, ya dong? Kalau kita anggap, tapi yang dilihat adalah nilainya, perjuangannya untuk mendapatkan makanan itu. Jadi anak-anak sekalian, mulai sekarang makannya itu jangan ada yang campur kelapa. Ya, jangan buang-buang makanan karena kata orang tua kita dulu nasinya mbak, nasinya menangis. Itu kan kita anggap bahwa nasi kok manusia, hewan, kan tidak. Nilainya itu menghargai makanan. Kemudian yang ini maneloro. Nah ini kan dua orang dari kerajaan yang satu, kerajaan yang lainnya itu mereka menikah tanpa sampaikan ke orang tua masing-masing. Jadi nilainya Meminta restu dahulu sebelum kita kalau misalnya anak sekalian suatu saat nanti akan menikah harus minta restu dari orang tua. Atau di sini di madrasah ini kalau izin mau beli misalnya atau ada orang tua yang ingin ketemu sampaikan dulu ke seperti itu. Kemudian ada lagi suri likur ini apa nilainya? balas budi. Balas budi. Ketika orang sudah membantu kita bukan kepada orang yang membantu kita, tetapi kepada orang lain yang Membutuhkan pertolongan. Sama di kelas ini ada yang tidak punya pulpen, berarti satu yang temannya 2 atau lebih harus kasih ke teman. Nanti temannya satu ini besok ada kelebihan uang misalnya, dia kasihlah uang itu kepada si Pandu misalnya, karena si Pandu ini mungkin tidak punya uang pada saat itu. Seperti itu. Jadi harus bisa berbalas budi. Kemudian yang terakhir danau Polihoret ini menceritakan apa? Ada dulu. Karena kita hidup itu kan ada peraturan yang ada di madrasah ini, ya loh. Ada hak dan kewajiban yang harus kita jalani. Contoh bangun pagi itu harus sholat subuh tepat waktu, ya toh. Tidak usah dikasih bangun tiap hari lagi. Sudah saya niatkan malam ini saya bangun pagi, tidak ada guru pembinanya yang harus kasih bangun. Kemudian kalau saya terlambat pasti ada hukuman lari. Lari pagi kan bangun. Jadi kalau pagi ini terlambat misalkan ke depan besok lusa tidak terlambat. Ya baik anak-anak sekalian, kita sudah presentasi. Selanjutnya kita akan menilai penilaian formatif yaitu kita menggunakan kuisis. Silakan ke ya, silakan tulis kode gamenya 954667. Sudah? Ya kita mulai ya. Ya Pak. Ya. Ya silakan. Itu ada waktunya, jadi terjadi segala. Perhatikan saja di layar teman-teman yang itu, jangan harus konsentrasi ya, jangan buka yang lain, bisa ditutup. Nah, kembali ke energi kita ini. Masih
ada lagi yang harus kita buka di e-learning. Jadi coba kembali, yang sudah kembali ke e-learning e-makainya, silakan. E-learning kalau yang sudah selesai untuk fisik, Anu sudah selesai? Sudah. Minggu depannya sebelum kita mulai pelajaran, nanti Pak akan kasih tugasnya itu. Tugasnya dalam bentuk manual dikerjakan, nanti pada saat itu juga dikumpulkan. Oke, anak-anak sekalian, masih semangat? Masih. Selamat pagi. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita simpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kerjasama. Angkat tangan. Siapa namanya? Muhammad Rifan, silakan simpulannya apa hari ini? Mengetahui nilai-nilai dalam jika. Siapa lagi? Saya. Putra. Bekerja sama dalam kelompok. Bekerja sama dalam kelompok. Siapa lagi angkat tangan? Mari. Kekompakan dalam Kelompok. mengetahui cerita-cerita yang ada di NTT. Itu ada di sekitar kita. Misalnya yang daerah timur, si ini tahu. Daerah ini apa namanya? Apa tadi? Ini pare kita yang di NTT, ini tahu. Kemudian yang bawang merah itu danau. Boleh lihat ada orang mana? Ada sakit. Tahu. Dengan begitu menimbulkan wawasan kita menjadi luas. Ada lagi menambah literasi membaca. Luar biasa. Ada lagi. Nah, tadi kita dapat belajar mengidentifikasi karakteristik dan nilai dalam diri kita. Kita tahu apa itu karakteristik dan nilai. Ya, jadi anak sekalian, simpulannya itu adalah tadi anak sekalian sudah bagus yang menyimpulkan luar biasa. Jadi kesimpulan dari Pak sendiri adalah kita bisa mengetahui, mengidentifikasi nilai-nilai hikayat dan karakteristiknya supaya apa? Kita bisa ya, intinya itu mengimplementasikan. Kemudian kita bisa menambah literasi, kita menambah pengetahuan kita, kerja kelompok dan segala macam. Tujuannya apa? Anak sekalian supaya dilatih dari sekarang supaya anak sekalian itu bisa berdiri di depan, bisa bekerja sama. Suatu saat nanti anak-anak ini akan menggantikan para pemimpin-pemimpin di masa depan. Amin. Pengalaman belajar apa yang kalian dapatkan hari ini? Seru. Melatih untuk berbicara di depan. Iya, melatih berbicara. Kemudian perasaannya apa sekarang? Senang. Epic yo. Kode apa perasaannya? Senang. Senang sekali. Menambah Wawasan. Oke, ada lagi. Nihan konsentrasi ke sini dulu. Perasaannya apa hari ini? Coba jangan di sini dulu. Konsentrasi. Rama, apa perasaanmu sekarang? Bahagia. Apa yang membuat kamu bahagia? Bisa bekerja kelompok. Bisa bekerja kelompok. Ya, semuanya kan wajahnya cerah-cerah, cantik dan Amin. luar biasa. Pandu luar biasa. Cerah ya. Baik anak-anak sekalian, untuk sebelum kita melihat kita tahu pembelajaran berikutnya, coba lihat di e-learningnya ada refleksi. Coba lihat di kelasnya, kemudian kita melihat refleksi. Kerjakan refleksi itu sesuai dengan pembelajaran kita hari ini.
Kalau yang bilang yang belum sempurna disampaikan supaya itu menjadi evaluasi guru ke depan. Jadi kerja yang jujur. Silakan. Lalu diisi, nanti di copy form ini ke Google lalu dikerjakan. Oh ya, sudah muncul. Silakan. Baik anak-anak sekalian, minggu depan kita mempelajari itu unsur pembahasannya. Kemudian kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Marilah kita mengucapkan doa kepada majelis. Subhanallah.